Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Melalui program ini kita rindu memulai hari kita bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bukan dengan kuat gagah kita menjalani hidup ini. Bukan karena apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan kita bisa menjalani hidup ini. Tapi semua karena kita mau dituntun, kita mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu kata firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu mari kita mulai hari kita bersama dengan renungan firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo bagikan kembali renungan ini sehingga ada banyak umat Tuhan terberkati melalui apa yang kita buat. Ya kan, bagian saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya juga meminta ya kan agar saudara juga umat Tuhan juga yang sudah diberkati bisa memberkati orang lain sehingga akhirnya kita terus bisa dipercayakan Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi umat Tuhan lainnya. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa karena kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini secara khusus di hari yang baru, hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Itulah yang menolong kami, itulah yang menopang kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu hikmat pewahyuan dari Tuhan. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Salomo yang saya mau bagikan buat kita pada saat Salomo mentahbiskan bait Allah. Dan perkataan ini disampaikan kepada umat Israel dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-58, saudara. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 58, Salomo bilang begini, tetapi hendaklah dicondongkannya. Perhatikan kata dicondongkannya, berarti yang mencondongkan hati seseorang adalah Tuhan. Ya kan? Tetapi hendaklah dicondongkannya, diarahkannya, ditundukkannya hati kita, kata Salomo, kepadanya. Untuk kita hidup menurut segala yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Salomo menyampaikan hal ini agar apa? Meminta belas kasihan Tuhan, agar Tuhan mencondongkan hati kita untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita perlu berdoa buat hal ini, saudara. Minimal kita berdoa agar Tuhan berikan kepada setiap kita hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau setia mengiring Tuhan, hati yang mau ikut apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita berdoa buat hal itu, iya kan? Sehingga apa yang dikatakan Salomo, agar dicondongkannya hati kita kepadanya. Jadi yang mengarahkan, yang mencondongkan, yang menuntun hati kita untuk tunduk takluk kepada Tuhan, ya Tuhan. Itu jelas, iya kan? Karena Tuhan pegang hati seperti hati raja-raja di tangan Tuhan. Hati raja-raja di tangan Tuhan seperti batang air. Tuhan arahkan, Tuhan alirkan kemanapun Tuhan kehendaki. Walaupun saudara, pada akhirnya Salomo jatuh, ya kan? Salomo jatuh karena apa? Istri-istrinya yang 700 orang itu mencondongkan hatinya untuk mengikuti Allah lain. Iya. Akhirnya seperti itu. Walaupun pada saat itu sudah dikasih dalam Tuhan, Salomo bilang sama bangsa Israel, ayo kita minta sama Tuhan, biarlah Tuhan mencondongkan hati kita kepadanya. Tapi di sisi lain, ingat, kita bisa buat keputusan. Nah, Salomo ngambil keputusan yang salah.
Padahal jelas Tuhan sudah berfirman, jangan kawin campur gitu kan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang sama, Allah Israel. Tapi tetap dilakukannya, akhirnya apa? Padahal Tuhan udah ingetin, saudaraku. Tuhan udah ingetin jauh-jauh agar orang-orang ini, janganlah kau bergaul dengan mereka, agar orang-orang ini tidak mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Karena pada dasarnya manusia gampang terpengaruh kok. Iya kan? Dalam hidup ini cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita nggak kuat, kita dalam firman Tuhan kita nggak punya dasar, maka kita akan jadi orang-orang yang gampang dicondongkan, gampang dipengaruhi, gampang diarahkan ke jalan-jalan yang tidak berkenan. Makanya orang-orang muda engkau yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, saya ajak setiap kita, ayo gaul boleh, berteman boleh dengan siapa aja, tapi pilih. Karena hanya teman yang baik yang mengarahkan engkau untuk melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana dengan teman yang baik tapi mengarahkan hal-hal yang tidak baik? Dia hanya teman yang berpura-pura baik, bukan teman baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang muda dengar baik. Jangan sampai masa mudamu hancur. Jangan sampai masa mudamu tidak punya pengharapan karena engkau salah bergaul. Iya kan? Salah bergaul, hati-hati. Karena itu pastikan, biarlah hati kita hanya selalu dicondongkan kepada Tuhan. Kita selalu berdoa, orang-orang tua juga saya ajak setiap orang-orang tua yang mendengarkan renungan ini, doakan anakmu, doakan cucu-cucumu untuk arahkan Tuhan mencondongkan hati mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Saya teramat percaya kuasa doa, saudara. Kalau ada orang-orang tua yang terus berdoa buat anaknya, berdoa buat cucu-cucunya, berdoa buat keluarga anaknya, keluarga cucunya, akan ada hal-hal yang dahsyat. Mungkin dunia bisa mempengaruhi, tapi kuasa doa itu tetap dahsyat. Karena itu pastikan hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai hati kita dicondongkan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Tapi biarlah kita meminta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan mencondongkan hati kita, mengarahkan hati kita, menundukkan dan menaklukkan hati kita untuk tetap ikut dan setia kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee setiap hari, dicondongkan hatinya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Karena ketika hati kita terarah, hati kita dicondongkan kepada Tuhan, maka apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hadapi, itu tidak akan membuat kita stres, tidak akan membuat kita depresi, tidak akan membuat kita takut gentar. Karena kita tahu hati kita Tuhan yang pegang. Kalau hati kita Tuhan yang pegang, maka apapun juga yang kita hadapi, kita akan tetap tenang. Makanya Daud mengerti betul hal ini, sehingga dia berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya akan melihatnya. Daud juga berkata, engkaulah gembala yang baik. Sekalipun aku harus melewati masa-masa sukar, aku harus melalui lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena hati Daud sudah condong kepada Tuhan. Yang dia pegang adalah janji Tuhan, yang dia pegang adalah pribadi Tuhan. Saya berdoa biar hati umat Tuhan tetap terus terarah, bukan kepada masalah, tapi kepada pribadi Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan menyondongkan hati kami kepadamu. Biarlah Tuhan menundukkan, menaklukkan hati kami untuk tunduk dan takluk menyembah-Mu. Sehingga apapun yang kami hadapi, gumuli, kami tetap terus memandang Tuhan, karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan kami. Hamba berdoa, Tuhan jamah setiap hati. Setiap mereka yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program ini, setiap kami dijamah Tuhan, hati kami dicondongkan oleh Tuhan kepada jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa juga buat yang sakit, di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu, disampaikan mereka firman Tuhan kepada mereka, disembuhkan di dalam nama Yesus setiap mereka. Sehingga tergenapi firman Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Minta selalu kepada Tuhan, agar Tuhan mencondongkan hati kita kepadanya, agar kita tunduk takluk, mau diatur, mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.